Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana tamamu ta'lif minan ni'am. Dan manakala selesainya proses pengarangan ini masuk dalam kategori nikmat-nikmat besar. Ni'am itu jamak daripada nikmatun. Jadi dianggap nikmat yang besar kalau begitu. Nikmat yang banyak. Hamidan nazimu Allah alaihi. Maka pengarang memuji kepada Allah atas selesainya karangan tersebut, kama hamidahu fibtidaihi, sebagaimana pengarang memuji kepada Allah pada awal proses pengarangannya. Faka'annahu qala, seolah-olah pengarang mengatakan, alhamdulillahilladzi aqdarani ala itmamihi kama aqdarani ala ibtidaihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemampuan kepada saya untuk menyelesaikannya, sebagaimana Allah telah memberikan kemampuan kepada saya untuk memulainya. Nah, jadi dalam setiap karangan yang tentu ditulis oleh para alim ulama, itu boleh dikatakan ya, enggak bakalan hilang itu di muqaddimah ya, selalu diawali dengan basmalah, hamdalah begitu ya. Nanti begitu juga di bagian akhir pasti itu juga akan ada lagi. Ya, yang enggak ketinggalan biasanya basmalah, hamdalah, sholawat tuh, itu pasti ada tuh ya. Nanti di belakang ya, hamdalah dan salawat lagi, itu kemungkinan besarnya pasti ada lagi. Nah, kenapa hal itu? Ya, ini adalah nikmat yang besar. Ngarang itu enggak semua orang bisa ngarang gitu ya. Enggak semua orang punya ilmu dan bisa menuliskannya gitu. Ya, jadi ada orang yang pandai berbicara tapi belum tentu pandai menulis ya. Sebaliknya yang pandai menulis ya belum tentu pandai bicara gitu ya. Termasuk beliau nih Syekh Nawawi, tulisannya banyak banget ya, banyak banget. Baik dalam tafsir, tauhid, fikih ya, syarah-syarah dari kitab-kitab tua gitu ya, banyak sekali. Dengan usianya yang tidak terlalu panjang begitu, dengan jumlah karangannya itu sangat luar biasa sekali. Sama juga seperti Syekh Nawawi Ad-Dimashqi ya, namanya hampir sama begitu ya. Beliau itu ya tidak terlalu tua ya umurnya. Tapi kalau seandainya jumlah karangannya dihitung gitu dengan lembar-lembarnya yang mencapai ribuan begitu, dibandingkan dengan umurnya, itu mustahil rasanya beliau bisa mengarang begitu banyak. Orang kan bisa mengarang kira-kira umur berapa? Ya, ya, udah bisa ngaji dah paling enggak ya, udah ngapal-ngapal ini, udah ngapal-ngapal itu gitu kan, udah punya ilmu. Itu kan kagak mungkin bisa terjadi pada usia-usia remaja lah begitu. Usia 17-an tuh kayaknya ilmu orang belum mumpuni, kira-kira seperti itu. Anggaplah usia berbicara ya. Kalau nulis tuh udah kudu bener omongannya nih, tulisan-tulisannya gitu, bahasanya kudu bener gitu. Kalau ngomong salah, detik itu juga diperbaiki bisa gitu ya. Dan orang pahamnya pasti yang diperbaikinya itu ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Tentang satu tempat kita ngomong salah, kita tarik lagi tuh omongannya gitu ya kan. Udah bener tuh. Dan orang akan percaya, yang terakhir lah yang dipercaya yang benernya begitu ya. Saya tadi misalnya nih, saya tadi ngelewatin ya pasar Jumat, di situ ada perguruan tinggi ya, UIN. Pasar Jumat tapi saya nyebutnya UIN, padahal di situ PTIQ misalnya. Langsung saya koreksi, maaf, PTIQ. Nah, itu orang udah langsung menerima yang PTIQ-nya, UIN-nya langsung terhapus begitu. Tapi kalau yang namanya tulisan ya, repot banget. Dulu yang namanya nulis emang betul-betul
tulisan tangan, pakai tinta. Nih kalau otaknya kagak cakep-cakep banget begitu, jangan-jangan nulis salah, hapus lagi. Tinta basah dulu ngapusnya gimana? Ya, kalau sekarang pensil yang arang tuh ada karet penghapusnya, ya. Kalau dulu kan kagak tinta basah. Pas udah ketulis salah, ya udah, ya. Nah, pinternya orang-orang dulu tuh, ya, luar biasa sekali. Tulisannya itu luar biasa, ya. Ya macam-macam kalau kita belajar naskah, ya itu tulisan orang, ya memang kepandaian menulis juga kepandaian tersendiri begitu ya, itu sangat beda-beda sekali. Ada yang suka dengan pulpen atau ya ya pulpen lah ya bahasanya, kolam tuh yang tebal begitu. Ada yang kecil banget, ujung pulpennya itu kecil banget segitu, sehingga akhirnya ya tulisannya begitu-begitu halus-halusnya begitu tuh, ya. Satu lembar tuh kalau kita baca naskah banyak banget tulisannya, padahal ya lembarannya ya selembar buku kita nih misalnya, tapi tulisannya banyak banget begitu, karena tulisannya dengan menggunakan ujung tinta yang halus begitu. Ada yang pakai yang legal tuh ya kan, tulisannya gede-gede gitu loh ya kan, jadi bacanya ya kelihatannya banyak tapi sebenarnya kalau diperbaiki jadi sedikit gitu ya. Ini mereka yang demikian ini nih adalah nikmat besar yang Allah berikan begitu. Dulu enggak seperti sekarang. Beli kertas itu ya itu termasuk kebutuhan nomor berapa kira-kira pada waktu itu. Ya. Kalau dulu bukan orang yang punya duit gitu untuk beli kertas, susah beli kertas. Orang buat makan aja susah pada waktu itu kan. Kalau ada kiai ulama yang mampu banyak beli kertas begitu, yakin dia termasuk orang yang banyak punya duit kalau begitu. Kan berarti kebutuhannya berpakaian, makan, ya apalagi kalau dia punya anak istri begitu, berarti udah harus terpenuhi terlebih dahulu. Baru beli kertas, dan beli kertas pada waktu itu belum tentu di negaranya ada. Ya, harus ya nyari dulu di negara lain gitu misalnya. Kalau kita belajar tentang filologi itu, nah itu yang terkait dengan itu tuh, itu mikir-mikirnya tuh agak bingung juga. Ini orang kertas yang diteliti tuh ada watermarknya begitu. Watermarknya itu kalau dibaca misalnya kertasnya aja tuh kertas terbitan Belanda gitu misalnya. Nah, anggap deh Syekh Nawawi Al-Bantani punya naskah, ya. Lalu kertasnya watermarknya kertas terbitan Belanda, dicetak apa dibikin di Belanda. Itu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk bisa membeli kertas dari Belanda sampai akhirnya dia memilikinya begitu. Itu sekali beli apa kemudian cukup tuh untuk tersusun kitab gitu ya kan. Kalau nggak cukup kan beli lagi dari mulai lagi kalau begitu ya. Luar biasa kalau saya mikir-mikir itu sana masya Allah ya, orang dulu ya udah tulis tangan. Kalau sekarang ada laptop kagak pakai ngetik bisa sekarang ngomong ya kan ya, ada kan mouse yang udah langsung kita ngomong lalu tulis di situ begitu, jadi udah jadi seperti itu. Sekarang udah gampang alatnya, orangnya bego-bego ya. Cakep alatnya nih, udah pinter banget, ada AI lagi ya kan, chat AI segala macam, tanya apa juga ada jawabannya di situ. Kerjainnya ogah ya kan, itu kan jadinya akhirnya kalau bukan karena alhamdulillah tuh bukan karena nikmat Allah, bukan karena Allah yang istilahnya nyuruh dah supaya ngarang buku, nggak bisa, berat ya, susah. Kita udah alat tuh segala macam sekarang di dunia tulis menulis apa aja ada tuh semuanya ya. Udah sekarang apa butuh penggarisan untuk nulis. Dulu kita bikin kotak-kotak kan mau nggak mau harus ada penggarisannya kan. Sekarang udah ada Excel ya kan. Udah jadi tinggal klik doang gitu. Tapi kita ogah tuh yang begitu tuh ya. Iya. Mendingan dapat duit 200-300 ribu daripada ngarang gitu kan. Nah itu. Nah maka ada katakan bahwa sesungguhnya mengarang taklif itu adalah nikmat yang besar, pantas ya kalau akhirnya pengarang memulai tulisannya dan mengakhirinya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan innama khatama kitabahu syarif
Coba harokatnya diperbaiki nih. Innama khatama kitabahus syarifah gitu ya. Sesungguhnya beliau menyelesaikan kitab yang mulia. Syarifah itu jadinya naat ya daripada kitabah gitu ya. Bukan hu gitu. Menutup kitabnya yang mulia bilhamdi dengan memuji Malik Darain kepada penguasa ya dunia dan akhirat, raja dunia akhirat. Wassalatu ala sayyidil kaunain ya, dan berselawat kepada ya pemimpin dua kelompok, dua golongan manusia dan jin. Wala atbaihi, dan juga berselawat kepada pengikutnya. Minal fariqain, juga dari dua golongan jin dan manusia. Berdasarkan apa tuh? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun, tidaklah satu kaum duduk ya majlisan pada satu tempat duduk, lam yadhkurullaha, di mana kaum tersebut tidak menyebut nama Allah taala fihi, pada majlisnya tersebut, walam yusallu ala nabihim, dan mereka tidak berselawat kepada nabinya, illa kana alaihim tirrah ya, kecuali mereka akan mendapatkan kekurangan ya. Fa in syaa'a adzabahum, jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuni mereka. Ruwahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Wattirratu, dan kata at-tirrah mithlul iddah, seperti kata al-iddah. At-tirrah al-iddah, bacaan gitu, tirrah iddah. Maknanya adalah an-naqsu, yaitu kurang. Nah, sekarang yang kira-kira menjadi ilat, kalau kita bilang, menjadi alasannya kenapa pengarang ini menutup kitabnya ya dengan membaca tahmid, ya, membaca salawat, ya, baik kepada Rasulullah, kepada pengikutnya, ya. Nah, alasannya adalah karena ya gampangnya ini berdasarkan hadis, manakala ada satu kaum, satu orang paling enggak ya duduk di satu tempat, tidak membaca nama Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, apapun tempat duduknya, ngapain pun dia di tempat duduknya itu, baik ngobrol maupun ngaji dan lain sebagainya, tapi tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Rasulullah, yang terjadi ya akan ada atirah, itu an-naqsu, yaitu kekurangan. Nah, maka pengarang ya itu mau, ya bahasanya mungkin mau tidak mau, mengharuskan dirinya menutup ya karangannya, taklifnya itu, atau ya karangannya itu dengan kembali menyebut hamdalah ya, membaca salawat kepada Rasulullah, dan itu dituliskan ya. Di dalam hadis yang lain tuh ya, siapa saja yang menulis salawat gitu di dalam buku ya, di dalam tulisan, selagi tulisan itu masih ada ya, maka pahala salawat itu terus akan mengalir kepada si penulisnya. Maka buku kita nih kalau bisa tulisin aja salawat sendiri lagi gitu. Salat apa kek ya, yang Anda tahu lah gitu ya, yang gampang dah, paling kagak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan. Nah, selagi tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu ada tuh ya di buku kita, dapat dipastikan ya itu akan terus mengalir ya pahalanya, pahala salawat yang kita tulis. Di buku ada, tapi itu buku tulisannya pengarang, bukan tulisan kita gitu ya. Emang dia udah terbiasa seperti itu. Ini bagaimana supaya buku yang kita pelajari itu ya ada lagi ya kiriman pahala buat kita. Yang salah satunya caranya adalah tulis buku yang kita baca, buku yang kita
beli tuh di dalamnya tulisan salawat. Nah, itu kan berarti itu kan tulisan kita sendiri kalau begitu, ya. Nah, itu berarti selama salawat itu masih ada di situ, pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang menulisnya, gitu, ya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, illa kana alaihim hasarah yaumal qiyamah. Dalam satu riwayat katakan duduk-duduk yang tidak menyebut nama Allah, duduk-duduk yang tidak menyebut ya nama Rasulullah atau berselawat kepada mereka, kepada beliau, itu yang terjadi adalah hasarah, kerugian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannata, sekalipun mereka masuk surga. Masuk surga aja rugi. Lah gimana masuk neraka kalau gitu? Ya, duduk kebiasaan kita nih ngobrol-ngobrol lah begitu ya kan. Akhirnya sih kita masuk surga. Tapi di waktu kita pernah duduk-duduk di majlis di mana pernah kagak baca baca selawat, enggak pernah baca nama Allah. Nanti di akhirat pas masuk surga tuh ya kan, wah rugi nih kita ya kan. Ngapa dulu pada waktu kita ngobrol-ngobrol, pada waktu kita kongko-kongko, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Rasulullah, dia berselawat. Itu tuh masuk surga ya kan. Masuk surga masih rugi kalau begitu. Lagi mana kalau kita masuk neraka kalau begitu, ya. Kenapa? Bisa jadi di dalam obrolan, di dalam kumpulan, di dalam majelis kita misalnya berbuat ghibah. Ya kan, ngomongin orang. Wah, kalau ngomongin orang nyamber banyak aja lu. Ya. Yang nyamber banyak dah kalau ngomongin orang gitu kan. Yang kagak tahu aja ngomongannya paling pedas dia kadang-kadang. Kita kagak ngapain kan, nama-namanya bisa kan gitu. Nah, kalau itu omongannya dari ghibah, wah ghibah itu kata Nabi ya lebih berbahaya katanya daripada 70 zina katanya. Lah 70 zina. Sekali zina aja kita dirajam habis-habisan ya kan. Ini 70 zina. Padahal cuma ngomongin orang doang tuh ya. Itu kan berarti dosanya gede banget kalau begitu. Kemungkinan besarnya mohon maaf ya kan masuk neraka. Ya. Itu di situ tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama Rasulullah, ngomonginnya ghibah lagi ya kan, berarti kan sangat memperberat ya obrolan-obrolan kita di situ. Nah, ngobrol, kumpul, duduk di satu majelis, nanti akhirnya kita masuk surga, dibilang masih rugi kalau begitu. Nah, oleh karena itu ya penting tuh untuk kita mengawali taklim kita dengan pembacaan salawat ya kan. Ya, yang kita bisa baca dah seperti yang udah kita jalanin tuh, salawat burdah, salawat dustur dan lain sebagainya. Biar apa? Biar yang kita tongkrongin nih di musola ini ya, itu ya tidak membawa kerugian. Ya, itu manakala kita masuk surga. Gimana kalau kita masuk neraka jadinya kalau begitu ya. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'akul liman biha qad istaghal. Wa as'alul karima, aku mohon kepada Allah yang maha maha pemurah. Apa yang aku minta ya kepada Allah? Satu, ikhlasul amal, yaitu ikhlas dalam beramal. Yang kedua, dan memberi manfaat bagi orang yang menyibukkan diri ya di dalam melaksanakan nazaman yang dibuat ini gitu ya. Ini doanya pengarang nih ya. Doanya buat dirinya dan juga buat orang yang menyibukkan diri dengan karangan dia. Kita termasuk nih didoain ya sama si pengarang tersebut. Selagi kata-kata was alul karima ikhlasul amal wa naf'akul liman biha qadis masih tertulis nih di kitab-kitabnya kita yang pernah menyibukkan diri membacanya, mendengarkannya, ngajarinya dan sebagainya, pokoknya masuk dalam kategori orang yang didoain oleh pengarang ini. Kalau kita kagak pernah ngaji nih ya, repot dah. Emang kita pasti selamat banget, tapi kalau begitu tuh ya, ada tuh orang yang selama hidupnya ogah banget gitu duduk di majelis taklim begitu. Kan duduk di majelis taklim kan didoain sama pengarang kan kalau begitu. Ya, manakala kita membaca buku-buku beliau yang beliau tulis begitu, itu termasuk kita yang udah ada di dalam rangkaian doa mereka itu. Keberadaan kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan nggak ada jaminannya, ya nggak ada hebatnya yang kita kerjain. Banyak kan lalai kita dah. Andaikan kita nggak berbuat dosa gitu, lalai kita jauh lebih banyak daripada
sadarnya kita dalam hal beribadah, ya. Ya sekarang kan tahu sendiri, ya kan, di tangan kita 24 jam kayaknya handphone ada aja tuh. Ya, saya berkeyakinan, termasuk saya nih, kalau seandainya kerja nih, ngajar saya misalnya, ya, rumah di Sukabumi Utara, saya ngajar yang paling gampang di sini atau di Tanah Abang sana tuh di LBQ. Pas sampai motor, ya, di LBQ, HP kagak ada. Kayaknya saya harus balik tuh. Ya, balik kayaknya itu. Tapi kalau Quran ketinggalan, ya ntar aja minjem di masjid gitu. Quran ketinggalan gitu. Materi saya ngajarin Quran gitu kan. Ya kan? Ketinggalan yang Quran yang punya saya gitu. Ya udah, jalannya gampang. Ntar juga ada di kantor ya kan. Cari aja gitu. Enggak pulang. Ya Quran yang ada di rumah saya itu enggak penting jadinya akhirnya. Tapi HP gitu ya kan, biar jauh nih ya kan. Ada satu keluarga tuh begitu ya kan. Kalau yang namanya naik kereta kan kagak bisa ditunda-tunda ya. Emang kereta mau nungguin kita begitu. Ya, ini dari rumah udah jalan tuh ya kan. Rumahnya sekitar Masjid Al Anwar tuh, udah sampai berdikari tuh, udah naik mobil gitu. HP ketinggalan. HP ketinggalan. Apa sama KTP katanya ketinggalan. Balik ya kan. Padahal di sana kereta kan kagak berubah gara-gara nungguin penumpang begitu ya kan. Nah, ini pentingnya kita ya menyibukkan diri, ikut gabung bersama ya orang-orang yang ada di dalam aktivitas kitab ini, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang didoain oleh pengarang kitab ini gitu. Qauluhu wa as'alu, kata pengarang wa as'alu, ya, aku memohon. Artinya wa atlubu, dan aku meminta. Wasta'ti, dan mohon diberi. Ya, itu arti kata as'alu itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna sa'ala, bahwa kata sa'ala in kana bi makna ista'ta, jika bermakna minta dikasih, minta diberi gitu, kama huna, sebagaimana di sini, ta'adda li maf'ulaini bi nafsihi, ya, maka dia akan menjadi muta'addi, transitif kepada dua objek, kepada dua maf'ul bi nafsihi, dengan sendirinya. Fal karima, maka lafaz al karima tuh, wa as'alu al karima tuh ya, maf'ulun awal, adalah maf'ul pertama. Wa ikhlasul amal, dan ikhlasul amal itu adalah maf'ulun sanin, adalah maf'ul yang kedua. Jadi kalau warnafa tuh kemungkinan besar diatofkan kepada ikhlas jadinya gitu, walaupun boleh juga sih jadi maf'ul, tapi sangat memungkinkan yang enaknya diatofkan saja. Jadi permintaannya minta kepada Allah, permintaannya 1, 2, 3, tapi itu digabungin jadi maf'ul semuanya. Jadi maf'ul kedua gitu. Kemudian wa in kanat bimana istabhama, jika bermakna ya bertanya, sa'ala itu bertanya ya. Bertanya. Ta'adda lil awwali bi nafsihi, hanya muta'addi, hanya transitif kepada maf'ul satu saja, kira-kira begitu ya. Walisani, dan untuk maf'ul yang kedua bi'an ya, biasanya menggunakan an. Nahu contohnya yas'alunaka anil anfal ya, yas'alunaka anil anfal, dalam Al-Qur'an banyak nih kayak begini. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Au bima fi ma'naha, atau yang semakna dengan an. Nahu contohnya fas'al bihi khabira ya, bertanyalah kepadanya tentang ya orang-orang yang mengerti. Kata bihi itu maknanya bukan dengannya, tapi dimaknai dengan anhu, itu begitu ya. Jadi sa'ala nanti katanya itu muta'addi bi nafsihi, itu enggak perlu ada huruf jar gitu maksudnya ya. Jadi as'alul karima ikhlasol amal tuh. Jadi enggak usah begini.
as'alul karima an, tuh misalnya as'alul karima bi, tuh nggak perlu fiil yang kemudian muta'addi dengan huruf jar. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu ada fiil ya yang muta'addi langsung, ada fiil yang muta'addi dengan huruf jar. Al-af'al al-muta'addi bi hurufil jar. Nah, kata sa'ala dia nggak perlu ya huruf jar. Maka dikatakan di situ dikatakan dengan binafsihi itu ya. Ta'adda lil awwali binafsihi. Berarti kata sa'ala enggak membutuhkan bantuan huruf jar. Ya. Nah, di atas contohnya tuh wa as'alul karima ikhlasul amal. Itu yang kemungkinan besar artinya meminta tuh. Kalau artinya bertanya, nah itu biasanya ya maf'ulnya mungkin dua, tapi maf'ul pertama langsung tanpa perantara, maf'ul keduanya pakai huruf jar. Nah, itu bedanya sa'ala yang artinya meminta dengan sa'ala yang artinya bertanya, gitu ya. Qauluhu, kata pengarang al-karima ya, lafaz al-karima, Allah yang maha pemurah. Bacanya bagaimana? Bi fathil kafi, dibaca dengan fathah kaf. Ya, alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur. Jadi ka ya, wa yajuzu kasruha, dan boleh juga kasrah. Tapi saya jarang nih ketemuin al-kirim jadinya kalau begitu ya. Kan kafnya dikasroin kalau masih polanya begini nih gitu ya, berarti al-kirim. Tapi sangat memungkinkan kalau dikasrohin pada kafnya mungkin ya-nya akan berganti menjadi alif sehingga bacanya menjadi kirom gitu ya, bukan kirim gitu. Nah, al-karim apa maknanya? Wa huwallazi yu'tin nawala. Ya, yaitu zat yang memberi ya kenikmatan. Qabla su'ali, sebelum diminta. Ya. Jadi al-karim kalau kita artiin tuh sebenarnya makna yang umum tuh dermawan, ya, dermawan. Tapi dermawannya di atas as-sakhi, ya, ada as-sakhi, ada al-karim. Kalau as-sakhiyu diminta tapi nggak pernah nolak, ya, lawannya bakhil. Kalau as-sakhi itu lawannya biasanya bakhil. Nah, orang yang sakhi itu kapan aja diminta pasti ngasih, tapi ada proses mintanya dulu gitu. Tapi kalau al-karim ya belum diminta udah dikasih. Belum diminta udah dikasih. Ini kita sekarang hidup, itu jauh lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Doa kita apa setiap sholat kita doa? Belum tentu ya. Habis sholat Allah melantas jalan kadang-kadang ya. Berarti ada yang kita kagak minta, tapi ya rizki Allah kasih, sehat Allah kasih, itu kan kagak kita minta, itu banyak kan ya. Semuanya Allah beri tanpa kita melakukan proses permintaan. Yang kita minta ya berapa biji, kita banyakin gitu doa nih habis sembahyang gitu di jamaah musola nih, setengah jam aja doa ya. Orang katain dah doa banyak-banyak, nah, ya kan, jadi perkara dah kalau doa kebanyakan ya kan, itu begitu ya, banyak dah tuh omongan kalau begitu ya. Nah ini ya, kalau begitu Allah itu maha pemberi, di mana memberinya Allah tidak diawali dengan permintaan. Nah, memberi tanpa permintaan itu namanya dermawan, tapi namanya bahasa Arabnya al-karim. Memberi tanpa menolak namanya dermawan juga, tapi bahasa Arabnya biasanya disebut dengan as-sakhiyu gitu. Lawannya al-bakhil ya itu. Awil ladzi amma atauhu ya, atau memang umum ya anugerahnya ya, merata pemberiannya, atau yang awal asya kepada orang yang taat dan juga kepada orang yang maksiat, dikaunihi al-mu'ti,
Disebabkan karena Al-Karim itu adalah Maha Pemberi, la li gharadin wa la li iwadin. Memberinya ya tanpa ada maksud tertentu dan juga tidak perlu ada penggantian. Tidak perlu ada sesuatu yang ditukar gitu. Kalau kita memberi kepada seseorang sangat memungkinkan ada tujuan tertentu, ya. Atau kita memberi tapi harus ada tukarannya, ada gantiannya, gitu, ya. Saya pada waktu nikah tuh ada tuh orang yang ngasih amplop, ya. Bahasanya ditulis tuh kembalian yang dulu kondangan, gitu, ya lah. Lucu ya kalau gitu ya, kembalian. Jadi seolah-olah dia akhirnya apa, mungkin dulu saya kondangan sama dia ya, nah sekarang dia balikin lagi gitu ya. Ini yang kayak gini nih bagi kita tolong dah kalau bisa jangan kayak begitu modelnya ya, rugi sebenarnya. Ya kalau mohon maaf awalnya saya misalnya kalau saya ngasih 50.000 kan tidak ada unsur apa-apanya karena memang saya pengen kondangannya segitu, ya. Tapi kalau dia niatnya ngembaliin, ya berarti itu rugi kalau dia ngembaliin segitu karena saya lebih dahulu daripada dia dan dia hanya sekedar mengembalikan yang pernah saya kasih, begitu, ya. Nah, jadi kita jangan begitu, ya. Makanya kalau kondangan selalu harus gede gitu ya kan. Tapi juga jangan berharap untuk dikembalikan. Rugi nantinya. Kalau kondangan 50.000 ngalapin orang kondangan 50.000 lagi begitu, itu sebenarnya rugi jadinya, ya. Gitu. Nah, Allah nggak begitu tuh, ya. Allah ngasih kita nyawa. Emang Allah minta apa sama kita? Ya, Allah ngasih kita sehat. Allah nggak pernah minta apa-apa sama kita gitu, ya. Kalau seandainya Allah nyuruh sholat, ya, Allah nyuruh puasa, apa penting Allah mendapatkan sesuatu dari sholat kita? Kayaknya kagak ada. Bahkan habis kita sholat dikasih pahala lagi sama kita, ya kan? Disuruh memang puasa, tapi habis puasa dikasih pahala. Berarti kan masih aja dikasih lagi, ya. Anggap sehat, enggak kita minta Allah kasih. Allah suruh puasa, ya. Habis puasa selesai dikasih pahala. Lalu Allah dapat apa kalau begitu? Ya, enggak ada yang Allah dapat. Semua ibadah yang kita kerjakan dibalas langsung oleh Allah dengan pahalanya gitu. Allah kasih langsung tuh niatnya, ya. Nah, kalau begitu kan Allah nggak dapat apa-apa dong kalau begitu, ya. Kalau Allah pengen dapat apa-apa dari kita, mestinya pas kita rapi sholat itu jadi milik Allah gitu. Ya, Allah nggak perlu ngasih pahala lagi, ya kan? Orang pergi haji, langsung Allah janjiin, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur pahalanya adalah balasannya adalah masuk surga. Berarti kan langsung tuh habis pergi haji, duit banyak keluar, tenaga banyak keluar, dapat surga. Nah, Allah dapat apa dari haji kita itu? Allah dapat apa kalau begitu? Enggak ada, ya, enggak dapat apa-apa Allah. Nah, berarti kalau gitu Allah pemberiannya itu sangat luar biasa sekali kalau begitu, ya. Qauluhu kata pengarang ikhlasul amal. Berikhlas dalam beramal. Ya'lam ketahuilah annal ikhlasa lahu thalathu darajat, ya, bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Mana nih? Ya, nanti tingkatan kita ada di mana kira-kira begitu, ya. Al-ula yang pertama an ta'budallaha aw ta'mala syai'an la tama'an fi thawabi wala haraban minal iqabi. Ya. Yang pertama engkau menyembah Allah atau melakukan sesuatu bukan karena berharap pahala, bukan karena takut daripada siksa. Bal likaunihi ilahaka, tapi karena engkau menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhanmu, wa anta abduhu, ya, dan engkau adalah hambanya. Wa hadhihi a'laha, dan ini adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Jadi kita ngerjain ibadah menyadari, ya, bahwa kita seorang hamba wajib taat kepada Allah, gitu aja, ya. Enggak ngarepin pahala, enggak takut dengan dosa, gitu, ya. Oh, kalau gitu ngarepin surga, ngarepin neraka, ya jangan juga. Namanya ikhlas enggak boleh begitu, ya.
Kalau seandainya Allah kasih tahu nih sama kita, umat manusia ya yang beriman kepada saya, surga udah saya tutup, neraka udah saya tutup. Ya, jadi udah nggak ada neraka, udah nggak ada surga. Kira-kira kita ngapain dari situ tuh? Ya, kalau kita ngarepin surga nih, kita sholat ngapa? Biar masuk surga. Surganya udah ditutup. Kalau gitu, ya biar terhindar dari neraka, ya sholat tapi biar terhindar dari neraka. Nerakanya juga ditutup juga, gitu. Jangan-jangan kalau kita begitu tuh, ya dikasih tahu sama Allah begitu tuh, mungkin kita nggak sholat lagi deh kalau gitu kan? Ya, mau ngapain dah? Ya, mau masuk surga, surganya ditutup. Mau menghindar dari neraka, nerakanya juga udah ditutup juga. Ya udah kalau gitu selesai. Ya. Nah, maka kalau begitu, ya ibadahnya orang yang ikhlas itu bukan karena mengharapkan pahala yang nantinya mungkin bisa masuk surga atau menghindar dari dosa yang nanti bisa ya terhindar dari neraka. Bukan karena itu. Ya, tapi menyadari bahwa ibadah kita itu kita sadari Allah sebagai Tuhan kita dan kita adalah sebagai hambanya. Wajib kita punya ketaatan. Wasaniyah yang kedua, anta'budahu aw ta'mala bi ta'atihi. Engkau menyembahnya atau engkau melaksanakan sesuatu ketaatan tapi talaban li thawabi, menuntut untuk mendapatkan pahala, wa khaufan minal iqabi, dan takut karena atau takut dari siksa. Au tama'an fil jannati, atau berharap mendapatkan surga, wa khaufan minan nari, dan takut daripada neraka. Wahyal wusta, ini adalah tingkat ikhlas yang kedua atau yang pertengahan. Nah, kalau yang tadi cuma betul-betul untuk Allah. Yang kedua sekarang untuk masuk surga, untuk terhindar dari neraka, untuk mendapatkan pahala, untuk ya tidak terkena dosa. Nah, ikhlas yang kayak gini nih itu masih dalam tingkatan pertengahan. Tapi masih bagus juga ya gitu. Asal satu yang ketiga, anta'budahu, engkau menyembahnya, litatasyarrafa bi'ibadihi, supaya menjadi mulia dengan sebab menyembahnya, watun saba ilahi ta'ala, dan ingin dinisbatkan padanya, ya, fayuqalu hadza 'abidun, maka supaya disebut ini adalah orang yang ahli ibadah, au salihun, atau disebut sebagai orang saleh. Kalau kita bilang begini, so'alim lu, tuh, ya, so'alim lu. Nah, au ta'mala li tahsilid dunya, atau dia beramal untuk memperoleh dunia. Kama idza qara'ta suratal waqi'ah, seperti misalnya engkau membaca surat al-waqi'ah, lil ghina, dalam rangka mendapatkan kekayaan, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Wa huwa adnaha, dan ini adalah yang paling rendah. Jadi kalau rajin sholat duha tapi pengen dapat rizki, itu sholat duha paling rendah tuh kalau gitu, ya. Sholat duha paling rendah kalau begitu. Bagaimana sholat duha yang paling tinggi? Udah, emang Allah perintahin untuk sholat duha, kerjain sholat duha, bukan untuk dapat pahala atau masuk surga, bukan untuk menghindar dari neraka atau takut dosa, apalagi untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, padahal baik-baik banget tuh kan. Baca waqiah supaya jadi orang kaya, ya. Baca salat duha biar jadi orang kaya, kan cakep tuh sebenarnya. Tapi itu tingkatan ikhlas yang paling rendah gitu. Nah, kita berupayalah sekali-sekali gitu, ya kan, salat duha, baca Quran, tapi niatnya betul-betul karena Allah, bukan karena apa-apa begitu. Faida amil talir ria, jika kamu beramal ya tapi ria, ya, wasum'ah, dan juga sum'ah, ria untuk dilihat orang, sum'ah untuk didengar orang, karena haraman alaika, yang demikian itu hukumnya adalah haram bagi kamu, lifaqdil ikhlasi, karena hilangnya ikhlas, ya. Ini yang rugi kalau begitu, ya, karena yang didapetin, yang dipengenin itu adalah dari manusia.
Ria itu kan namanya pengen dilihat makhluk kalau begitu. Sum'ah namanya pengen dilihat, pengen didengar makhluk. Ya. Nah, kalau udah begitu modelnya, udah rugi habis-habisan. Kalau masih berharap bahwa ibadahnya Allah yang ngasih pahala, kan untuk pahala kan Allah yang ngasih. Ya, untuk diampuni dosa kan Allah yang ngampunin. Walaupun itu tingkat pertengahan masih cakep, ya, masih cakep. Ya. Nah, kalau udah mintanya dipuji oleh manusia supaya didengar oleh manusia, mungkin manusia pada waktu kita melakukannya memuji kali itu kepada kita. Oh, dia sedekahnya luar biasa. Anak yatim, ya, sampai bererat depan rumahnya. Kalau nanti acara udah selesai, ada nggak orang yang ngomong begitu lagi? Selesai udah, ya. Cuman tuh doang dah tuh segitu tuh. Ya. Kalau itu yang dicari, ya, ya, nggak ada apa-apanya banget kalau begitu. Anak yatim kita ambil dah 100. Jangan banyak-banyak ngasihnya, 10.000 aja tuh tiap anak yatim. Udah berapa duit tuh habis, ya kan? Banyak. Yang kita pengen supaya orang sebut, oh tuh dia orang dermawan, oh dia tuh orang hebat, ya sodakonya banyak sama anak yatim. Segitu yang kita pengenin. Begitu banyak duit yang habis, tapi kagak dapat apa-apa di sisi Allah. Tuh orang yang memuji kita cuman entuh tuh di hari itu dia muji, besok nggak bakalan dimuji lagi. Kalau dia mau muji lagi kan kita mau nggak mau kita harus manggil lagi tuh anak yatim lagi kan begitu jadinya. Wah, kemarin habis ngasih anak yatim, ini ngasih lagi anak yatim, hebat bener. Tuh baru ada pujian lagi. Hari ketiga, apakah akan dipuji lagi? Enggak, manggil lagi anak yatim lagi. 3 hari berturut-turut, mantap bener. Tuh begitu, ya kan? Itu kalau tujuannya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Rugi jadinya kalau kita pengennya kayak begitu, ya. Beli pujian orang jadinya kalau begitu, ya. Nah, ibadah yang kayak begitu, ya, kagak ikhlas namanya. Mu'alim Syafi'i itu kalau nggak salah pernah cerita tuh ya, dalam pengajian. Jadi ada orang rumahnya emang di pinggir jalan. Ya. Malam dia baca Quran, tahajud gitu kan. Setiap ada dia dengar telapakan orang tuh serak. Nah, itu bacaan Qurannya digedein tuh. Ya, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, orang lewat salaman lagi. Ini kesrek-kesrekannya kagak hilang-hilang, kresek makin kencang aja tuh dia. Pas dia keluar, kambing terlepas ada di situ katanya. Kambing di rumah dia itu katanya terlepas, adanya di situ. Jadinya kan tuh kambing mendep aja di situ ya kan. Ternyata kambing ya kan lagi gesek-gesek temboknya begitu. Nah, rugi dah kalau gitu ya. Yang tadinya diharap pujian orang, ternyata yang ada di situ adalah kambing. Kambing bisa apa ya kalau apa bisa puji kita begitu? Enggak. Nah, gara-gara pengen dipuji jadi rugi kalau begitu jadinya, ya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, ya, tarkul amal min ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal ya karena ingin mendapatkan pujian manusia itu adalah riya. Wal amal min ajlin nasi syirkun. Dan ya beramal tapi untuk mendapatkan pujian manusia. Kalau tadi kan enggak beramal, ini beramal tapi untuk mendapatkan pujian manusia, syirkun itu adalah ikhlas. Syirik. Wal ikhlas, sedangkan ikhlas ayu afiyakallahu taala minhuma. Ya, ikhlas itu adalah Allah ya menyelamatkan kamu daripada keduanya tadi itu. Ada orang, kenapa sih enggak sholat di musola? Kenapa sih enggak sholat di masjid? Ya, kalau sholat di masjid, kalau sholat di musola jadi ria. Gue mau sembayangnya di rumah aja. Nah, setan nih yang gini nih, ya. Setan nih yang gini nih. Kan tadi katanya begitu ya kan, meninggalkan amal gara-gara omongan supaya nggak diomongin manusia kan ria jadinya kalau begitu ya. Jadi kalau gitu dia meninggalkan tidak ke musola, dia meninggalkan artinya tidak ke masjid, itu udah ria namanya kalau begitu ya. Apalagi dianggap-anggap bahwa datang ke masjid, datang ke musola adalah ria, ya udah setan banget kalau orang kayak begitu tuh ya. Bukan benar tuh yang begitu ya kan. Ntar yang diikutin begitu, oh iya supi bener tuh orang katanya, ya kan. Nah,
Qauluhu wan naf'a, kata pengarang wan naf'a ma'tufun ala ikhlasa. Ya, diatafkan disambungkan kepada ikhlasa. Nah, makanya tadi di atas kata ikhlasa tuh jadi maf'ul kedua. Nah, walau wan naf'a, nah itu sambungannya. Jangan-jangan nanti akibatnya dianggap ikhlasa an naf'a itu adalah benda-benda atau unsur-unsur yang diminta oleh pengarang. Qauluhu biha, kata pengarang biha, man biha tuh di situ. Muta'alliqun bistaghala, berhubungan erat dengan kata istaghala. Fad-dhamiru a'idun 'alal aqidah. Dhamir yang kembali itu yang ada pada kata biha itu beralih atau kembali kepada aqidah. Wa hadhihi aqidatun, kan ada di atas tuh ya. Nah, ai wa as'alul karima, maksudnya aku mohon kepada Allah yang maha dermawan, naf'a kulli, ya, manistaghala bihadhil aqidati, akan manfaatnya setiap orang yang menyibukkan diri dengan akidah ini, min hifzi lafziha, baik menghafal lafaz-lafaznya, au tahsili maknaha, atau menjelaskan maknanya. Yang ngaji dah bahasa kita gampangnya ya. Jadi kita nih alhamdulillah termasuk yang didoain oleh pengarang supaya ya mendapatkan ikhlas, supaya mendapatkan manfaat begitu. Ja'alanallahu mimman dakhala tahta du'ai hadan nazim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang ya di bawah doanya pengarang kita radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di annahu kana munjabad da'wati, karena beliau adalah orang yang ya diterima doanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sanatal malaikal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhirratan qulubana qulubahum tal'arifin wa ahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.